Ya, ini struktur defensif yang dibangun oleh pemain PSM Makassar 4-1-4-1 yang akhirnya menyulitkan Dewa United untuk menciptakan yang namanya koneksi lewat sektor tengah. Ya, PSM Makassar berhasil mengalahkan Dewa United dengan skor akhir 3-1 dalam lanjutan Liga 1 Indonesia. Gol PSM dicetak oleh Nermin di menit 15, assist dari Ricky Pratama. Lalu bisa disamakan oleh Dewa United lewat Risto dari titik putih penalti di menit 31. Gol kedua PSM dicetak oleh Suarez di menit 45 plus perpanjang waktu ke 6 menit, assist dari Victor Ruiz. Dan gol ketiga PSM dicetak oleh Sakai di menit 90 plus perpanjang waktu ke 3 menit, assist dari Rizky Eka Pratama. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Ya, apa yang dilakukan oleh PSM Makassar, khususnya dari sifat defensif yang mereka tampilkan, berhasil menyulitkan Dewa United untuk mengembangkan permainan mereka. Nah, di pertandingan ini Bernardo Tavares bersama PSM mempertahankan style yang selama ini ditampilkan oleh PSM, tidak banyak menguasai bola. Bayangkan saja, sepanjang 90 menit PSM Makassar hanya menguasai bola 29% berbanding Dewa United 71%. Ya, meskipun Dewa United banyak untuk bisa menguasai bola, mereka sulit bisa memprogresikan bola menuju ke area final third, karena di sektor tengah tadi pemain Dewa United dibuat untuk selalu memberikan back pass ke belakang di kala pertandingan babak pertama. Ya, improve dilakukan oleh pelatih Dewa di babak kedua dengan cenderung memindahkan posisi dari Mesidoro. Ya, kita bahas dulu PSM Makassar teman-teman, biar runut dia. Di atas kertas PSM Makassar bersama coach Bernardo Tavares gunakan pola 1-4-3-3. Ya, 1-4-3-3 ini pun ketika bertahan strukturnya berubah menjadi 4-1-4-1. Dan di babak kedua struktur pertahanan yang dibangun oleh PSM Makassar pun menjadi 4-4-2. Jadi apa yang dilakukan oleh Bernardo Tavares ini sangat adaptif, melihat situasi apa yang dilakukan oleh lawan, karena secara prinsipal PSM cenderung bermain lebih menunggu. Tentu PSM akan sangat genting posisi untuk bisa membaca situasional yang dilakukan oleh Dewa United. Oke, sedangkan Dewa United bersama coach Jan Olderengkring gunakan pola 1-4-2-3-1. Di depan Mesidoro sebagai false nine. Nah, ini yang menarik teman-teman, penempatan yang diberikan oleh coach Jan Olderengkring ke posisinya Mesidoro. Jika kita berkaca apa yang dialami oleh Mesidoro di Persis Solo sebelum pindah ke Dewa, Mesidoro kerap di beberapa pertandingan dimainkan oleh pelatih Persis dekat itu ke daerah pertahanan lawan. Ya, sebagai pemain nomor 10 dan sejenisnya teman-teman. Ketika Mesidoro dekat ke daerah permainan lawan, cenderung Mesidoro terkunci, cenderung Mesidoro kesulitan untuk bisa mengeluarkan yang namanya potensinya, akselerasinya, skill individualnya. Nah, di pertandingan ini Mesidoro yang diterapkan bermain sebagai false nine, ya, tidak memberikan kontribusi yang berarti, yang banyak teman-teman. Dengan posisi yang lebih dekat ke daerah pertahanan PSM Makassar, ya, betapa kebingungannya, betapa sulitnya teman-teman sektor tengah dari Dewa United untuk menciptakan yang namanya kreativitas. Ya, ketika build up, tentu aliran bola coba dikoneksikan oleh Theo nomor 6 dari Dewa United dan Ricky Kamboya. Pergerakan mereka sangat amat dinamis, kadang mereka melebar teman-teman. Nah, mereka jemput bola ke bawah. Nah, Theo dan Kambuaya menurut aku bermain terlalu aman, tidak melakukan akselerasi, tidak melakukan tusukan. Berbeda ketika Mesidoro misalnya dipindahkan posisinya di babak kedua oleh coach Jan Olderengkring. Mesidoro lebih berani untuk melakukan namanya progressive pass, akselerasi, dan ketika ia melakukan akselerasi ataupun progressive pass ke sektor depan pada kala Dewa United melakukan build up serangan, dia pun terus merajut itu yang namanya koneksi tadi. Saat Mesidoro melakukan passing ke depan, ia pun melakukan pergerakan tanpa bola untuk mendekat kepada rekannya yang ia beri umpan, sehingga tidak jauh itu yang namanya jarak antar pemain. Ya,
secara pertahanan juga kita harus mengapresiasi apa yang dilakukan oleh PSM Makassar. PSM Makassar cenderung lebih banyak menunggu jonal mereka. Tunggu. Ketika bola itu dicecar oleh pemain Dewa United misalnya di posisi lateral, di situ lateral bakalan melakukan penutupan ataupun gangguan. Atau sebaliknya misalnya bola itu diarahkan ke posisi Ananda Raihan, Ananda Raihan langsung melakukan penekanan di daerah tengah mid press, teman-teman. Upaya memang dilakukan oleh Dewa United dengan menginstruksikan posisi Egy ya. Egy kan di belakang Mesidoro. Egy beberapa kali ia melebar ke koridor half space sebelah kiri. Nanti akan kita tampilkan menggunakan grafis tactical. Taisi Marukawa masuk juga, dia cenderung ke dalam, teman-teman. Sehingga Theo dan Ricky Kambuaya akan dibantu tuh oleh Taisi ataupun Egy. Terciptalah namanya double pivot, ada dua, bukan ada dua. Pemain Dewa double pivotnya ada Theo sama Ricky. Jadi ada dua dibantu oleh Taisi ataupun Egy. Nah, problemnya tadi ketika Theo mendapatkan bola, ketika Ricky Kambuaya mendapatkan bola, untuk bisa memberikan bola ke posisi Egy, untuk bisa memberikan bola ke posisi Taisi mengalami yang namanya kesulitan karena jarak antara pemain yang dimiliki oleh PSM Makassar ketika defensif 4-1-4-1-nya tadi sangat amat rapat. Jika pun diberikan bola ke posisinya Egy ataupun Taisi, pasti akan bisa diantisipasi. Dibantu juga dengan holding dari PSM, ada Akbar Tanjung, teman-teman. Akbar Tanjung memiliki pergerakan juga untuk bisa mengcover ya area-area yang coba dicecar lewat posisi Taisi ataupun Egy Maulana Fikri. Taisi Marukawa yang cenderung dimainkan di posisi sayap kanan tidak memberikan banyak pengaruh, dan Taisi Marukawa bagi aku tetap di beberapa posisi yang pernah dia tampilkan di posisi sayap kiri lah yang lebih banyak memberikan yang namanya energi. Dan ya, Dewa United dengan coach Jan Olde Rengkring melakukan beberapa ya improve ataupun varian posisi terhadap pemain-pemain Dewa United tidak bekerja secara prima, masih mengandalkan yang namanya individualistik, tidak memunculkan yang namanya kolektivitas. Padahal pemain-pemain Dewa United diisi dengan pemain yang sangat amat berkualitas, tapi sangat amat disayangkan tentunya ketika kolektivitas itu belum ditemukan. Dan satu gol Dewa United berasal dari situasi penalti, teman-teman. Ya, kita lihat dulu menggunakan grafis taktikal. Di atas kertas, PSM Makassar gunakan pola 1-4-3-3, bukan pakai pola 3 back. Di belakang ada Elmansah, 4 back Vitor Ruiz, Suarez, Yuran, Syahrul, kemudian 3 pemain di tengah, Latirval, Ananda sebagai holding, ada Akbar. Di depan ada Adielson dibantu Nervin sayap kiri, Ricky Pratama di sayap kanan, teman-teman. Sedangkan Jan Olde Rengkring bersama Dewa United gunakan pola 1-4-2-3-1. Nah, cenderung ketika bertahan PSM Makassar akan gunakan pola 4-1-4-1. Amat sangat terlihat jelas, teman-teman. PSM Makassar hanya menunggu saja. Nah, Egy Maulana yang berada di belakang Mesidoro akan bergerak di posisi ini. Febi Eka yang menjaga sisi kelebaran. Ferian akan naik, dan gerakan Ferian pun tidak cukup aktif untuk membantu Taisi, aku pikir. Angelo, Risto, Reva Adi. Nah, posisi Theo sama Ricky Kambuaya ini sering mereka melakukan pergerakan melebar menjemput bola tentunya, ataupun Ricky Kambuaya di sini, Theo di sini melakukan switch opposition, teman-teman. Ya, membantu ya mengkoneksikan tadi pemain belakang. Ketika Ricky Kambuaya ataupun Theo turun terlalu jauh jarak antara Theo atau Ricky ke posisi depan untuk melakukan progresif pass, ya sangat amat lebar sehingga mengalami kesulitan. Dan di sisi lain, jarak antara pemain PSM Makassar 4-1-4-1-nya sangat amat kompak, sehingga ketika Ricky Kambuaya atau Theo mencoba memberikan bola ke posisi Egy, karena rapat tadi riskan, karena akan bisa berpotensi untuk dipotong atau diputus oleh Ananda Raihan, atau dari posisi Ricky Kambuaya ke posisi Taisi Latirval. Dan inisiasi dilakukan oleh Dewa United bermain dari samping lagi. Sayangnya samping yang dimiliki oleh Dewa seperti Ferian tidak begitu memberikan atribut yang luar biasa. Taisi pun lagi dan lagi tidak istimewa penampilannya. Febi Eka pun tidak istimewa. Oleh karenanya penting sosok seperti Mesidoro untuk bisa membongkar, merusak defensif yang dimiliki oleh PSM Makassar yang cenderung menunggu. Ya, akhirnya Mesidoro kan seperti yang sudah kita sampaikan tadi, di babak kedua lebih banyak turun ya posisinya.
Tian Bagaskara sebagai striker, dan ya Mesidoro yang mencoba melakukan beberapa kali tusukan ataupun gerakan karena tidak dibantu secara prima oleh pemain-pemain lainnya, tentu akan sangat amat sulit. Di saat PSM Makassar berhasil membentuk pertahanan yang sangat amat kuat, ya disitulah PSM Makassar mencoba ada kesempatan untuk melakukan yang namanya penyerangan lewat permainan-permainan yang seperti yang biasa dilakukan oleh Coach Bernardo Tavares di beberapa tahun terakhir. Misalnya permainan direct, permainan mengincar kecepatan atau peluang yang ada di belakang garis pertahanan lawan. Di pertandingan ini Nermin Haljeta melakukan hal demikian lewat pergerakan diagonal run-nya. Kemudian gol kedua dari situasi set piece bola udara, teman-teman. Ini kan hal yang sudah sering dilakukan oleh Bernardo Tavares bersama PSM Makassar di beberapa musim terakhir. Yuran Fernandes dan pemain-pemain lainnya menjadi alternate yang dimiliki oleh Bernardo Tavares, dan di musim ini banyak pemain-pemain yang memiliki postur yang tinggi sejak Piala Presiden kemarin. Itu menjadi salah satu opsi yang sering dilakukan oleh PSM Makassar. Dan gol ketiga, ya ini kelalaian ataupun sudah lengahnya pemain Dewa United, konsentrasi yang menghilang dan bisa diekspos oleh Daisuke Saki, teman-teman. Ya, dengan akurasi yang tidak banyak ataupun tidak bagus, hanya 66%, PSM Makassar bisa memenangkan pertandingan ini berbanding 82% yang dimiliki oleh Dewa United. Artinya ada yang namanya efektivitas yang bisa dieksekusi dengan bagus oleh pasukan Bernardo Tavares dan khas banget. Ya, oke, di Liga 1 Indonesia dengan passing akurasi yang tidak begitu bagus bisa menghasilkan nilai positif. Kita bicara level yang lebih tinggi. Dengan style seperti ini Bernardo Tavares bisa bisa memberikan hasil yang impresif. Kan kita bicara di level yang lebih tinggi ya, seperti yang dijalankan oleh Bernardo Tavares di ASEAN Club Championship. Kan levelnya lebih tinggi, dan itu apa yang dilakukan oleh Bernardo Tavares dengan stylenya mengalami kesulitan. Contohnya passing akurasi yang tidak oke dengan terlalu mudah bisa diantisipasi, bisa dipatahkan oleh lawan. Dan di saat menghadapi BG Patum kemarin kan kelihatan seperti yang sudah kita ulas. Ya, aku menghormati tentunya apa yang dilakukan oleh Coach Bernardo Tavares dengan stylenya, dengan patternnya, dengan apa yang ditampilkan kala menghadapi Dewa United. Dan ya, Dewa United ya dengan kualitas banyak pemain bintang sangat amat disayangkan. Gimana menurut teman-teman? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.